Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pak Afnan. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang satu ada gambar seorang tukang mie ayam sedang mendorong gerobaknya. Kemudian yang kedua ada gambar seseorang sedang menimba air dari dalam sumur. Nah, adanya dorongan membuat gerobak mie ayam ini kan dapat bergerak ya. Jadi gerobaknya bisa bergerak karena didorong. Kemudian yang gambar kedua, nah karena ditarik ini ya, timba dapat bergerak ke atas ya. Nah, kesimpulannya dari dua gambar itu yaitu gaya adalah dorongan dan tarikan yang terjadi pada suatu benda. Nah, saya ulangi lagi, gaya yaitu tarikan atau dorongan juga boleh ya, hanya seperti itu saja. Nah, satuan gaya ini disatukan dalam satuan Newton. Kemudian macam-macam gaya. Berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain gaya otot. Ini gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan oleh tenaga otot, baik otot manusia ataupun otot hewan. Contohnya, anak menendang bola, sapi menarik pedati, lalu anak bermain tarik tambang. Ini menggunakan gaya otot. Yang kedua ada gaya listrik, yaitu gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Contoh, kipas angin dan serpihan kertas akan bergerak naik turun ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris yang telah digosok-gosokkan ke rambut. Yang ketiga ada gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bersentuhan. Contoh, mengasah pisau ya kan. Kalau kita mengasah pisau itu kita gesek-gesekkan pisaunya. Lalu gaya yang bekerja pada rem sepeda ini yang sering keluar ya. Jadi sepeda itu, kalau kalian punya sepeda sedang berjalan, sepedanya bisa berhenti karena direm. Nah, pengereman itu menggunakan gaya gesek. Lalu gaya yang selanjutnya yaitu gaya gravitasi, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Misalnya ya, buah kelapa yang jatuh dari pohon itu kan selalu ke bawah, ya kan? Tidak mungkin buah kelapa jatuh itu ke atas. Kemudian kalau kita melempar sesuatu dari bawah ke atas, itu pasti akan kembali lagi ke bawah. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa itu merupakan suatu gaya gravitasi. Yang kelima ini gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Misalnya ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi, nah paku-paku ini akan tertarik dan menempel pada magnet. Kemudian pengaruh gaya dan contohnya. Gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda mengakibatkan berbagai perubahan. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu diantara lain gaya mempengaruhi benda diam. Maksudnya bagaimana ya? Nah, gaya ini bisa membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, mobil yang mogok. Mobil mogok itu kan diam. Nah, saat kita dorong, nah mobil itu jadi bergerak. Contoh yang paling mudah lagi, saat kita bermain sepak bola ya, bolanya kan diam. Kemudian kita tendang ya, ini bolanya akan bergerak. Contoh berikutnya ada meja ya, meja itu kan diam, lalu kita dorong. Nah, setelah kita dorong, meja itu akan bergerak. Nah,
Untuk membuat benda dia menjadi bergerak dibutuhkan besar gaya yang cukup. Jika gaya yang diberikan cukup, ya, ini benda akan bergerak. Tapi jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda akan tetap diam. Contohnya ya, ini seorang anak kecil kan tidak kuat ya untuk mendorong bus yang mogok. Jadi sekuat apapun tenaga yang diberikan anak itu terhadap bus yang mogok, maka bus itu tetap akan diam. Nah, bus mogok akan bisa bergerak apabila didorong oleh beberapa orang dewasa. Kemudian, gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberikan hasil yang bermacam-macam. Benda bergerak dapat diam jika diberikan gaya, ya. Ini contohnya saat sepeda melaju dengan kencang, ya, kita rem, maka sepeda akan berhenti. Kemudian benda bergerak juga dapat bergerak semakin cepat jika mendapat tambahan gaya. Misalnya, meja akan bergeser dengan cepat jika orang yang mendorongnya semakin banyak. Kemudian ada juga gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, kaleng minuman atau botol minuman yang kosong ya. Jika kita injak kita pletet lah ya. Ini bisa berubah bentuk. Dia akan penyok ya. Contoh yang paling nyata yaitu pengrajin tanah liat ya. Tanah liat ini akan dikepal-kepal ya, akan berubah menjadi sebuah vas, guci dan lain-lain. Ini mengubah bentuk benda. Lalu yang terakhir ada gaya mengubah arah benda. Contohnya yaitu saat bola kita tendang ya, lalu ditepis oleh kiper. Nah, ini arah bolanya akan berubah. Kemudian saat kita bermain bola basket ya kan, kita pantulkan ke dinding ya, misalnya bola basketnya kita pantulkan ke dinding, nah ini akan berubah arah juga. Nah, sekian dulu video pembelajaran untuk kali ini. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.